Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas integral fungsi aljabar part yang pertama, yaitu tentang pengertian integral dan integral tak tentu fungsi aljabar. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama kita membahas pengertian integral. Integral merupakan kebalikan dari turunan atau diferensial, sehingga disebut juga dengan antiturunan atau antidiferensial. Kalau pada turunan, itu kan diketahui fungsi asal atau fx. Kita disuruh mencari fungsi turunannya atau f aksen x. Nah, kalau pada integral itu kebalikannya. Diketahui fungsi turunannya atau f aksen x-nya, kita disuruh mencari fungsi asalnya atau fx-nya itu. Oke? Berikutnya, notasi atau lambang beserta rumus dari integral, rumus dasar integral itu seperti ini. Jadi ini adalah lambang dari integral, seperti huruf S cuma memanjang ke bawah seperti ini. Integral f aksen x dx sama dengan fx plus c. Jadi ini cara bacanya, integral turunan fungsi terhadap x. Kan f aksen x ini turunan fungsi. Dx berarti terhadap x. Sama dengan fungsi asalnya, fx plus c. C itu apa? C itu konstanta. Kenapa kok bisa ada konstanta? Nanti saya akan terangkan. Oke, yang penting di sini kalian paham konsep dari integral itu membalik. Diketahui fungsi turunannya, kita cari fungsi asalnya. Integral dari fungsi turunan yang diturunkan terhadap x itu adalah fungsi asalnya atau fx. Memang ada plus c di sini. Nah, untuk menjelaskan kenapa hasilnya ada plus c, di sini saya kasih contoh. Misalkan saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Maka turunannya apa? F aksen x. F aksen x berarti sama dengan 2x. Nah, kalau misalkan x kuadrat turunannya 2x, berarti kalau dibalik, integral dari 2x berarti x kuadrat. Kan gitu, kan kebalikannya turunan, anti turunan. Berarti di sini bisa kita tulis integral 2x, jangan lupa ditulis dx ya, karena di sini diturunkannya terhadap x. Itu sama dengan x kuadrat. Gini kan, integral dari 2x dx sama dengan x kuadrat. Nah, lalu saya berikan contoh kedua, misalkan fx sama dengan x kuadrat plus 1. Turunannya apa? F aksen x sama dengan 2x juga, plus 1 turunannya 0. Ya sudah, berarti f aksen x sama dengan 2x. Berarti di sini, kalau x kuadrat plus 1 itu turunannya 2x, berarti bisa kita tulis integral dari 2x dx itu sama dengan x kuadrat plus 1. Gitu kan? Selanjutnya, saya kasih contoh lagi. Misalkan fx sama dengan x kuadrat min 3. Maka f aksen x sama dengan x kuadrat turunannya 2x, min 3 turunannya 0, ya sudah, f aksen x sama dengan 2x. Karena x kuadrat min 3 turunannya 2x, berarti integral dari 2x dx sama dengan x kuadrat min 3. Oke, nah di sini kalau kalian lihat, integral 2x dx itu bisa sama dengan x kuadrat, integral 2x dx juga bisa sama dengan x kuadrat plus 1, integral 2x dx juga sama dengan x kuadrat min 3. Terus yang benar yang mana? Jawabannya semuanya benar. Karena kalau misalkan kita punya fungsi x kuadrat plus sesuatu, plus konstanta, kalau diturunkan, kan plus konstantanya itu bakal hilang, jadi 0, sehingga tinggal 2x saja. Makanya itu, di sini kita tidak bisa pastikan x kuadratnya ini plus berapa atau min berapa. Makanya itu disebut plus c, di mana c ini adalah konstanta. Jadi di sini bisa kita tulis integral 2x dx itu sama dengan x kuadrat plus c. C ini memang tidak bisa dipastikan berapa. Karena bisa kalian isi berapapun. Mau kalian isi 5 ya bisa. Mau kalian isi 10, min 10, segala macam bilangan real, bisa. Ngerti ya? Makanya itu di sini pada rumusnya ada plus c. Oke? Nah, oleh karena hasil integral itu mengandung plus c, maka dari itu disebut integral tak tentu. Karena hasilnya nggak tentu. C-nya ini bisa macam-macam. Bisa 0 seperti ini, bisa plus 1, bisa min 3, bisa juga yang lain-lainnya. Plus setengah, min akar 3, dan seterusnya. Pokoknya C ini adalah konstanta yang elemen bilangan real. Oke, nah berikutnya di sini saya akan terangkan kenapa kok dx ini harus ditulis. Kenapa nggak langsung integral 2x sama dengan x kuadrat, nggak ada dx-nya. Ya kan sebenarnya kan intinya kan kebalikannya turunan. Nah gini, coba saya kasih contoh. Misalkan, saya punya fx sama dengan 3x. Oke, lalu turunannya apa berarti? F aksen x berarti kan sama dengan 3. Berarti di sini
Kalau integral 3 aja, kan nggak jelas 3 ini diturunkan terhadap apa. Oke, memang 3 itu adalah turunan dari 3x. Kan belum tentu variabelnya x. Bisa aja variabelnya bukan x, misalkan t. ft sama dengan 3t. Berarti f aksen t ini juga sama dengan 3. Ya, jadi di sini integral 3 bisa 3x, bisa 3t, tergantung diturunkannya terhadap apa. Makanya harus jelas, dijelaskan di sini. Yang atas ini diturunkannya terhadap x, berarti integral 3dx sama dengan 3x. Harus ada plus c-nya. Nah, seperti ini. Yang bawah, integral 3 dt, berarti sama dengan 3t plus c. Inilah fungsinya pada integral. Di sebelah kanannya fungsi harus dijelaskan. Fungsi ini diturunkan terhadap apa. Ini mirip seperti di turunan. Sebenarnya saya pernah bilang ya, f aksen x atau y aksen itu kurang menggambarkan definisi atau lambang turunan. Lebih tepat, turunan itu kalian tulis dengan dy per dx. Karena kalau dy per dx, oh jelas, ini berarti turunan y terhadap x. Kalau misalkan terhadap t ya diganti dy per dt, terhadap r ya dy per dr. Integral pun juga sama, tapi kalau integral ini wajib. Nggak boleh cuman integral 2x, integral 3, nggak boleh. Harus ada fungsi ini diturunkannya terhadap apa? Terhadap x, atau terhadap t, atau terhadap variabel lainnya. Ngerti ya? Jadi ini adalah penjelasannya kenapa pada rumus integral ini ada dx dan ada plus c. Oke? Berikutnya kita ke integral tak tentu fungsi aljabar. Untuk menurunkan rumus integral tak tentu fungsi aljabar, kita kembali ke definisi integral, yaitu antiturunan, kebalikan dari turunan. Jadi kita mulai dari rumus turunan fungsi aljabar. Rumus turunan fungsi aljabar seperti ini. Jika y sama dengan x pangkat n, maka turunan pertamanya y aksen atau f aksen x atau dy per dx sama dengan nx pangkat n-1. Atau dengan kata lain, koefisiennya dikalikan dengan pangkat. Atau pangkatnya ini, n ini turun, mengalihkan ke koefisien. Jadi koefisiennya sekarang jadi n. Ini awalnya kan 1 ini ya, jadi n sekarang. Lalu pangkatnya berkurang 1. Yang awalnya x ini pangkat n, sekarang x pangkat n-1. Oke, kalau integral ya tinggal dibalik. Berarti koefisiennya dibagi, kalau tadi dikali, sekarang dibagi dengan pangkat ditambah dengan 1, sedangkan pangkatnya bertambah 1, atau dirumuskan seperti ini. Integral x pangkat n dx sama dengan 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, di mana n tidak sama dengan min 1. Kenapa kok n tidak sama dengan min 1? Karena kalau misalkan n sama dengan min 1, maka ini 1/min 1 plus 1. Berarti 1/0 itu tidak terdefinisi. Jadi rumus ini berlaku kalau misalkan n-nya ini tidak sama dengan min 1. Oke, nah mungkin kalian bertanya, tadi kalau di turunan kan koefisien dikalikan dengan pangkat. Kalau di integral itu kenapa nggak koefisien dibagi dengan pangkat? Kenapa kok harus pangkat ditambah dengan 1? Ya gini logikanya. Kalau pada integral itu kan yang diketahui fungsi turunan. Ya, kita disuruh mencari fungsi asal. Nah tadi waktu di turunan itu kan dikalikan dengan pangkat fungsi asal, berarti kan n ini. Jadi di sini harus dibagi dengan pangkat fungsi asal. Nah, pangkat fungsi turunan itu selalu 1 lebih kecil daripada pangkat fungsi asal. Kalau sekarang pangkat fungsi turunannya itu n, berarti pangkat fungsi asalnya n plus 1, pasti bertambah 1. Ngerti kan? Jadi di sini makanya dibagi dengan pangkat ditambah dengan 1, atau dikali 1/n plus 1. Makanya ini 1/n plus 1. Pangkatnya bertambah 1, kali x pangkat n plus 1. Jangan lupa ditambah dengan c. C adalah konstanta. Oke? Untuk lebih memudahkan memahami ini, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, integral x kuadrat dx. Berarti x pangkat n, berarti n-nya 2 ya. Tinggal langsung masukkan rumus. Berarti ini sama dengan 1/n plus 1. Berarti 1/2 plus 1. X pangkat 2 plus 1 berarti. Plus c, jangan lupa. Berarti sama dengan 1/3. X pangkat 2 plus 1 itu 3. Plus c. Nah, untuk mengecek apakah jawaban dari soal integral kalian benar atau salah, gampangannya adalah kalian turunkan aja. Kalau ini diturunkan, harus kembali menjadi soal. Kita coba turunkan. 1/3 x pangkat 3, kalau diturunkan, berarti 1/3 kan tetap ya. Dikali x pangkat 3 itu, turunannya 3x kuadrat. Plus c turunannya 0. 3 sama 3 dicoret, jadinya x kuadrat. Sama seperti soal. Ngerti ya? Jadi itu adalah tips bagaimana cara memeriksa apakah jawaban kalian benar atau salah pada soal integral.
Ya simple. Integral kan anti turunan. Jadi apakah jawabannya benar atau salah? Ya kita turunkan kembali. Apakah kembali menjadi soal atau tidak? Kalau tidak kembali nggak sama, berarti ada sesuatu yang salah. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal yang pertama, integral x kuadrat dx sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus c. Kita ke soal berikutnya, integral x dx. X saja artinya x pangkat 1, jadi n-nya ini 1. Berarti langsung masuk rumus ya. Seper n plus 1 berarti 1 plus 1. X pangkat n plus 1 ya x pangkat 1 plus 1. Plus c berarti sama dengan seper 2 x pangkat 2 plus c. Oke, kita dapatkan jawaban soal ini, integral x dx adalah setengah x kuadrat plus c. Lanjut, integral seper x kuadrat dx. Nah, kalau bentuknya masih seper, lalu nanti ada di soal berikutnya ada akar, ya seperti turunan, kita jadikan x pangkat. Kalau seper x kuadrat itu x pangkat min 2. Jadi integral x pangkat min 2 dx. Di sini n-nya min 2, boleh ya, yang nggak boleh itu min 1. Ya, kalau min 2 boleh, pokoknya selain min 1 boleh. Jadi ini kita langsung masukkan, berarti sama dengan seper min 2 plus 1, langsung aja min 1 ya, x pangkat min 1. Jadi pokoknya ini n plus 1, ini n plus 1. Jadi kalau kalian sudah hitung ini min 1, pasti pangkatnya min 1. Jadi bilangan pada penyebut dan pada pangkatnya x ini pasti sama, sama-sama n plus 1. Oke, plus c. Berarti sama dengan 1 per min 1 ya. Lalu x pangkat min 1 itu kan seper x. Kita kembalikan ke bentuk pecahan. Berarti jadi min seper x plus c. Oke, kita dapatkan jawaban soal ini. Integral seper x kuadrat dx sama dengan min seper x plus c. Lanjut. Integral x akar x dx. Kita jadikan gimana ini? X itu kan x pangkat 1. Akar x pangkat setengah. Jadi kalau dikalikan, x pangkat 1 kali x pangkat setengah. Jadi x pangkat 1 setengah atau x pangkat 3 per 2. Ini dx. Berarti sama dengan seper n-nya 3 per 2. 3 per 2 plus 1. 3 per 2 plus 2 per 2. Berarti 5 per 2. Oke, x pangkat 5 per 2 juga pasti. Jangan lupa plus c. Berarti sama dengan seper 5 per 2 kita balik menjadi 2 per 5. Nah, lalu x pangkat 5 per 2 itu kan bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran x pangkat 2 setengah. Berarti boleh kita anggap x pangkat 2 kali x pangkat setengah atau x kuadrat akar x. Dari awalnya yang masih ada per atau akar, itu dijadikan pangkat, lalu setelah diturunkan atau diintegral, kalau di sini dikembalikan lagi ke bentuk asalnya, yaitu bentuk per maupun bentuk akar. Oke, ini jangan lupa plus c. Jadi kita dapatkan jawaban soal yang terakhir ini, integral x akar x dx sama dengan 2 per 5 x kuadrat akar x plus c. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.